Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah dari program studi berkelanjutan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hidup berkelanjutan dengan pokok pembahasan mengadopsi gaya hidup rendah karbon. Untuk penjelasan lebih lanjut, yuk simak penjelasan berikut ini. Presentasi ini menjelaskan fungsi, manfaat, dan langkah-langkah menuju hidup yang lebih berkelanjutan. Seperti yang kalian tahu, perubahan iklim merupakan tantangan global yang membutuhkan aksi nyata dan berbagai pihak. Salah satu langkah penting yang dapat diambil adalah mengadopsi gaya hidup rendah karbon, yaitu pola hidup yang bertujuan untuk mengurangi emisi gaya rumah kaca dalam setiap aktivitas sehari-hari. Gaya hidup ini tidak hanya berkontribusi dalam mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga menciptakan pola yang lebih sehat, hemat, dan berkelanjutan. Perlu kalian tahu apa itu gaya hidup rendah karbon. Di sini, gaya hidup rendah karbon adalah pendekatan hidup yang memprioritaskan pengurangan jejak karbon individu seperti melalui penggunaan energi terbarukan, konsumsi bijak, dan mengelola limbah yang tepat. Sini fokus pada efisiensi energi, konsumsi ramah lingkungan, dan mengurangi limbah. Pola hidup yang menekankan emisi karbon di setiap aspek kehidupan, serta bertujuan menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan keberlanjutan bumi. Mengapa gaya hidup rendah karbon itu penting? Karena gaya hidup rendah karbon tidak hanya membantu mengurangi emisi gas rumah kaca, tetapi juga meningkatkan kesehatan, efisiensi energi, dan keberlanjutan ekonomi, serta bertujuan mengurangi perubahan iklim, melindungi lingkungan, menghemat sumber daya, dan meningkatkan kualitas hidup. Adapun cara menerapkan gaya hidup rendah karbon, contoh kecilnya itu seperti menggunakan transportasi umum, memilih makanan berbasis tumbuhan, dan mengadopsi teknologi hemat energi dapat membuat perubahan besar terhadap jejak karbon individu. Adapun contoh lainnya seperti memaksimalkan penggunaan energi terbarukan di rumah, pilih produk lokal dan organik, menggunakan transportasi ramah lingkungan, serta kurangi konsumsi daging merah. Pengelolaan sampah untuk hidup rendah karbon dimulai dengan mengelola sampah secara bijak seperti mendaur ulang dan mengurangi plastik sekali pakai. Ini dapat mengurangi emisi karbon dan polusi lingkungan. Konsumsi yang bertanggung jawab melibatkan pemilihan barang yang ramah lingkungan dan mendukung ekonomi lokal yang pada akhirnya mengurangi jejak karbon kita. Contohnya itu seperti kurangi pembelian barang yang tidak diperlukan. Ada juga pilihan produk dengan kemasan yang ramah lingkungan, serta dukung bisnis lokal dan berkelanjutan. Adapun tantangan dalam mengadopsi gaya hidup rendah karbon. Tantangan utamanya itu yakni kurangnya kesadaran, kemudian ada infrastruktur yang belum memadai, dan kebiasaan konsumsi yang sulit diubah. Saya tadi beberapa penjelasan mengenai hidup berkelanjutan dengan mengadopsi gaya hidup rendah karbon. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Saya Mutmainah selaku pemateri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.